Bisa kita mulai sekarang? Bisa, Bu. Boleh. Baik, kita Bisa, mulai. Bu. Bisa kita mulai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi Recording in wabarakatuh. progress. Bisa, Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kita bisa kita mulai sekarang. Selamat siang. Kalau tadi pagi saya masuk ke kelas matrikulasi ya, jadi ada beberapa teman di sini yang ketemu dengan saya 2 kali dalam satu hari. Mudah-mudahan tidak bosan. Baik, ini hari ini sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di pagi hari, kita coba untuk mempelajari 2 hal. Tapi kalau misalnya tidak sanggup karena saya juga jam 14 harus ada kelas lagi, kita coba mempelajari satu hal yaitu analisis komponen utama atau prinsipal komponen analisis. Kemudian sebagai satu contoh penggunaan, saya sudah kirimkan satu jurnal ya, satu jurnal penggunaan dari eh, prinsipal komponen analisis PCA atau analisis komponen utama. Kita lihat ya, PCA itu apa? Analisis komponen utama atau PCA sebetulnya bertujuan untuk mereduksi dimensi dari data yang berukuran besar gitu ya. Nah, kemudian pereduksian ini harapannya variansinya yang tetap dipertahankan itu minimal 80%. Artinya semua informasi yang ada di tadi, meskipun kita mereduksi, itu bisa informasinya itu dengan mereduksi tetap ada kalau variansi totalnya adalah hampir 80%. Itu minimal dari Johnson dan Wincher ya, syaratnya 80%. Tapi kalau melihat buku yang lain bisa jauh lebih lebih apa ya? eh, eh, lebih mudah gitu ya, lebih mudah tidak ketat 80%. Tapi biasanya kalau yang baik itu 80%. Nah, PCA ini termasuk klasik dan dia sangat rentan terhadap pencilan data. Kenapa? Karena analisisnya menggunakan matrik varian kovarian sehingga dia akan sensitif terhadap keberadaan dari data yang terlalu ekstrim gitu ya sebetulnya. Kemudian prinsip dari PCA secara matematik dia adalah kombinasi linier dari P variabel. Jadi kalau misalnya saya punya 10 variabel, kemudian konsepnya adalah eh, saya akan mereduksi menjadi 4. Nah, 4 ini tersusun dari 10 variabel yang tadi dan boleh berulang di satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang analisis faktor yang tegas, tidak boleh di dua tempat yang sama. Kemudian kalau secara geometris, kombinasi linear ini sebetulnya memilih sistem koordinat baru, jadi seperti memutar sumbu koordinat sehingga uh, distribusi dari data itu dia masuk ke wilayah yang mana. Jadi seperti mengelompokkan ya, pengelompokan uh, dari titik-titik koordinat. Ya. Kemudian cara kerjanya dengan cara apa? Cara kerjanya itu sebetulnya dengan menggunakan uh, nilai eigen dan vektor eigen gitu ya. Jadi vektor eigen kemudian vektor eigen itu diperoleh dari nilai eigen dan vektor eigen ini dari matrik varian dan kovarian sebetulnya. Itu prinsip dasar dari prinsipal komponen analisis. Kemudian PCA ini sebenarnya untuk menghindari masalah multikolinialitas antara variabel yang mungkin biasanya digunakan pada saat kita menggunakan analisis regresi berganda. Dan PCA ini dikenal juga dengan transformasi Karhunen ya, sesuai dengan namanya. Saya akan menunjukkan ini dulu atau lebih baik menunjukkan jurnalnya biar terbayang. Mungkin biar terbayang saya akan tunjukkan jurnalnya aja ya. Biasanya kalau langsung matematisnya mungkin agak susah dipahami. Ini adalah satu contoh penggunaan metode analisis komponen utama PCA untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung koroner. Kenapa orang kedokteran menginginkan mereduksi faktor? Karena kalau misalnya kita menjelaskan kepada masyarakat, ini loh yang mempengaruhi faktor penyakit jantung koroner itu ada berapa pertama kali? Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yang mempengaruhi tadi penyakit jantung koroner. Dan kita susah ya. Dokter akan susah menyampaikan ke masyarakat umum, ini loh variabel penyakit jantung itu seperti ini. Ada usia, jenis kelamin, dan seterusnya dengan bahasa-bahasa kedokteran kan mungkin akan susah gitu sebetulnya. Nah, seorang dokter atau apa ya ini yang pemberi apa memberi informasi kepada masyarakat, dia akan menggunakan informasi yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah dalam kedokteran dan mungkin tidak 10 apa ini tadi berapa 14 yang disampaikan ya. Dia akan mencari kombinasi linear dari sebagian ini sehingga informasinya menjadi lebih sederhana. Dan hasilnya adalah nih kalau saya ini kan dulu ya, saya hilangkan dulu PCE-nya. Ketemulah nih, ini prinsip dasarnya nilai eigen dari analisis komponen utama. Kemudian diambillah 1, 2, 3, 4. Tadi padahal di PPT saya itu variansi kumulatifnya harus lebih dari 80% gitu sebetulnya ya. Padahal di sini hasil penelitiannya hanya 54% sebetulnya. Ya, itu. Gitu ya. Jadi dari hasil penelitian ini aja sudah tidak sesuai dengan PPT saya. Tapi kalau PPT saya kan tadi sumbernya Johnson and Wincher ya. Jadi kumulatif dari variansinya berapa? Kumulatif dari variansinya itu harus 80%. Di sini aja kumulatifnya itu hanya 54,165. Kemudian dari empat komponen ini itu apa aja? Dari 4 komponen ini ya. Usia masuk di komponen kedua, kemudian jenis kelamin komponen keempat, kemudian CP masuk komponen pertama, ini masuk apa ini trace BPS itu apa tadi di atas masuk komponen kedua, kemudian ada yang tidak masuk ke mana-mana juga, sehingga dari 4 ini dihimpun, kemudian diberi nama baru. Jadi namanya apa? Komponen yang pertama itu adalah peredaran darah katanya. Peredaran darah itu tadi yang usia, terus apa? Apa ini? Ini tekanan berarti ya. Sebenarnya kan mungkin trace BPS ini kemudian hanya ada 2. Kemudian yang kedua itu ini tekanan darah ya. Kedua tekanan darah. Tekanan darah ini yang jenis kelamin, kemudian oh sorry, CP2 ya. Salah saya tadi. Peredaran darah itu yang mempengaruhi adalah CP, kemudian apa ini? Talax, kemudian eksang gini ya. Ini yang mempengaruhi eh, peredaran darah. Kemudian tekanan darah, diambillah ini tadi ya yang kedua, age, kemudian trace BPS, hanya ada 2. Kemudian yang ketiga ini, saya juga nggak ngerti dari kedokteran. Tapi intinya dari 10, bukan dari 10, dari 14 tadi, 13 ya. Dari 13, kita ingin mengambil sebagian dari aspek, mengumpulkan dari komponen-komponen ini, kemudian menjadikan informasinya menjadi lebih sederhana lagi. Bisa diterima ide dasarnya terkait dengan prinsipal komponen analisis? Bisa, Bu. Ide dasarnya bisa diterima, Bapak Ibu? Ini tadi. Penggunaan metode Bisa, analisis Bu. komponen utama untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi jantung koroner. Jadi itu ya, jadi kita punya segini, kenapa pengen disederhanakan? Karena kita ingin mengkomunikasikan pada masyarakat lebih sederhana lagi daripada kita menyampaikan ini loh yang mempengaruhi apa penyakit jantung koroner itu ini semua. Masyarakat aja mungkin kalau diinformasikan tidur dan nggak akan paham ya dengan istilah-istilah yang ada di kedokteran. Sehingga akan sangat baik kalau
mencari tadi faktor utama ya dengan menggunakan prinsipal komponen analisis, di mana faktor-faktor ini disusun dari kombinasi linier atas nilai-nilai eigennya. Sebenarnya cara kerjanya gitu. Tetapi hasilnya keluarnya kan sangat sederhana. Jadi dari 14, jadi 13 kita mereduksi menjadi 4 komponen. 4 komponen itu yang mana aja? Ini kedokteran yang tahu ya, karena ini saya ngambil di ranah kedokteran. Itu ide dasarnya ya. Nah, kalau sudah eh, bisa membayangkan ide dasarnya, kita lihat secara matematis gitu. Secara teorinya seperti apa? Ini teorinya tadi kalau apa namanya PCA itu adalah eh, kombinasi linier. Kembali lagi ke matematis ya. Jadi PCA itu adalah kombinasi linier sebetulnya. Kombinasi linier dari faktor-faktornya tadi didasarkan pada apa? Didasarkan pada kalau saya kalau saya menuliskan ini Y1 tersusun atas E1 ini eh, vektor eigennya ya. Kemudian atas kombinasi X, X-nya terserah yang mana aja ini ya. Kemudian ini E2 dikalikan dengan X, mestinya akan berpengaruh dari faktor eigennya ini, nilai eigennya ini adalah komponen utama. Kemudian kita punya jaminan bahwa ini variansinya nih itu lebih besar dari 80%, maka komponen yang tadi, 1 sampai dengan YP tadi, itu dapat menggantikan variabel P tanpa banyak kehilangan informasi. Jadi kalau tadi dokter akan menyampaikan ini loh yang berpengaruh terhadap jantung koroner itu ada 13, meskipun dia tidak menyampaikan semuanya secara langsung, tetapi masyarakat tidak akan banyak kehilangan terkait dengan apa yang menjadi penyebab penyakit jantung koroner. Itu prinsip dasarnya. Ya, kenapa ini dipelajari padahal mungkin di PEP tidak digunakan Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah core-nya PEP sehingga nanti kalau ada orang yang meminta saran terkait dengan teknik analisis, kemudian ataupun apa ya teknik analisis ya, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan saran ini loh, gunakan aja PCA sehingga eh, kita bisa menyampaikan informasi secara lebih sederhana, kemudian kita bisa eh, memberikan informasi lebih padat lagi sehingga lebih dipahami oleh masyarakat umum. Misalnya begitu. Baik, kita lihat eh, contohnya ya. Misalnya saya punya variabel acaknya hanya ada 3 nih, X1, X2, X3. Kemudian kita punya matrik varian kovarian dari X1, X2, X3 ini seperti ini. Jadi ini langsung dipotong kompas ya Bapak Ibu. Sebenarnya kan datanya banyak, kemudian kita menghitung matrik varian kovarian gitu ya. Karena ada 3 variabel, maka ukuran matrik varian kovarian adalah 3 kali 3 gitu ya. Kemudian dari matrik varian kovarian kita akan mencari nilai eigen. Nilai eigen itu diperoleh dari determinan sigma ini ya, dikurangi dengan lambda I sehingga ini saya ngambil di buku sehingga diperoleh nilai eigen yang pertama adalah 5,83, nilai eigen yang kedua adalah 2, kemudian nilai eigen yang ketiga adalah 0,17. Kemudian dari nilai-nilai eigen ini akan ketemu vektor-vektor eigen. Ceritanya gimana? Hmm, mesti kalau ada nilai eigen, ada vektor eigen gitu ya. Kalau bukan orang matematik mungkin saya agak sulit ya eh, mensejajarkan kalau saya punya nilai eigen, pasti saya punya vektor eigen sebenarnya. Atau dilogikakan dasar karena eh, apa yang namanya terkait dengan vektor eigen itu adalah transformasi, maka saya akan menentukan transformasi perbesaran gitu. Kemudian saya akan menentukan arah vektor perbesarannya yang mana gitu ya. Jadi mesti nilai eigen
dari nilai eigen pasti kita akan mendapatkan vektor eigen. Misalnya dari nilai eigen yang pertama kita punya vektor eigen ini E1, kemudian dari nilai eigen yang kedua kita punya vektor eigen yang E2, kemudian dari nilai eigen yang ketiga kita punya vektor eigen yang ketiga. Nah, kemudian kita akan menentukan persamaan linear yang akan mewakili, yang mungkin akan mewakili ini ya, mewakili X1 dan X2 dan X3. Gitu ya. Kalau kita lihat ini, saya punya Y1 itu E1 dikalikan X, maka E1-nya tadi sudah ketemu ya vektor eigen, dikalikan X, maka hasilnya adalah 0,383 X1 dikurangi 0,924 X2. Kemudian Y2 kalau kita kalikan vektor eigen dengan X ketemunya Y2 itu sama dengan X3. Kemudian yang Y3 kombinasi linear dari vektor eigennya ternyata hasil perkalikan vektor eigen dengan X-nya kita mendapatkan kombinasi linearnya dari X1 X2 adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hitung nih Y1, Y2, dan Y3 gitu sebetulnya ya posisinya. Maka ternyata eh, kita punya proporsi kalau diambil X1 aja, ini Y1 aja, maaf. Kalau diambil Y1 aja, maka proporsi nilai eigen yang pertama dengan total itu adalah 0,73. Kemudian yang Y1 dengan Y2 ini sudah 0,98, sudah lebih dari 80% ya. Sehingga kita ambil ini persamaannya yang satu dan kedua aja. Kenapa? Karena tadi total variance dari yang pertama dan kedua itu sudah lebih dari 80%. Jadi kita dari tiga oh, Hmm. variabel tadi, kita cuma mengambil dua aja. Duanya siapa? Duanya menjadi Y1, Y2. Siapa Y1? Y1 itu kombinasi linear dari X1 dan X2. Siapa Y2? Y2 itu sama dengan X3. Ini kalau kasus kebetulan matriknya yang baik, Bapak Ibu sudah bisa kebayang mengilustrasikan ini tadi. Jadi dari tiga variabel ini ternyata kalau direduksi hanya menjadi dua. Kenapa menjadi dua? Karena kita sudah hitung ya tadi ya total variansi untuk yang pertama, total variansi untuk yang kedua. Ini kalau hanya yang pertama diwakilkan oleh Y1 aja, variansi totalnya hanya 0,73 gitu ya. Tetapi kalau ditambahkan yang Y1, Y2, ini sudah 0,98. Nah, kembali lagi misalnya ada pertanyaan. Nah, kenapa tadi di penelitian yang tadi, hmm, kenapa di penelitian yang tadi di sini hanya 53, ya? Ini tadi kan ada 13, ya. Ada 13, kemudian disusun eh Jadi 4. kombinasi linear, ya, kombinasi linearnya ketemulah hanya ada 4 diambilnya gitu. Kenapa 4 gitu? Kenapa boleh 4 hanya totalnya kalau dicek itu total variansinya hanya 54,165. Bapak Ibu sekarang sudah punya teorinya, Bapak Ibu sudah bisa membaca jurnal, kemudian efeknya apa ya? Bapak Ibu tahu, oh ternyata mungkin ada informasi yang tidak bisa tercover di sini, gitu ya, di yang 4 tadi, mana hasil analisanya. Nah, tidak tercover di sini, peredaran darah, tekanan, denyut jantung, dan jenis kelamin. Mungkin tidak tercover di situ. Ya. Jadi paling enggak Bapak Ibu meskipun tidak melakukan penelitian, tetapi bisa membaca hasil riset. Oh, kalau kondisinya seperti ini, ternyata informasinya masih belum lengkap ya. Ada informasi yang tidak tersampaikan untuk menjelaskan penyakit koroner gitu hanya dengan 4 komponen. Hmm. Baik, ada pertanyaan? Berarti standar 0,8 ya, Bu. Harus di atas 80%. Itu bukunya Johnson and Wincher. Oh,
Referensinya dari sana ya, standar. Ya, tapi tadi kan saya tunjukkan yang jurnal ini. Iya, Kenapa jurnalnya berani memutuskan ini 54? Bapak Ibu cari buku aja yang lebih rendah gitu. Yang lebih rendah dalam artian lebih ya lebih tidak begitu ketat lah gitu aturannya ya, lebih rendah asumsinya itu. lebih Tetapi fleksibel. bukan ya asumsinya lebih fleksibel tapi nanti tolong dibaca tuntas gitu. Kalau Iya. memang 54 sudah diterima, apa efeknya gitu. Nah, Sebetulnya begitu. hmm, Gitu ya. Jadi kalau di Johnson Johnson kenapa ketat 80%? Karena menginginkan semua informasi itu tercover gitu. Jangan sampai ada yang hilang. Kalau di sini nih variansi hanya 8, kemudian keempat variabel baru ini mampu menjelaskan keragaman data sebesar 54 kan, hanya 54%. Ini saya sedang menyajikan jurnal ya. iya. Ya, ini hanya 54%. Kenapa penulis berani? Dan di sini juga tidak ada belum belum ditunjukkan ya kriterianya kalau PCA yang baik itu di atas 80% kan di metodologi kan tidak dituliskan ya. Hanya menuliskan ini aja. Sedangkan variansi yang dapat dijelaskan oleh variabel baru ke I tergantung kontribusi P dari masing-masing nilai eigen. Nah, gini ya. Ini kan hanya menghitung aja berapa persennya kan batasannya kan nggak tahu. Ada 3 cara digunakan untuk menentukan jumlah komponen utama gitu ya. Ini yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya. Pertama ini sebenarnya sudah disebutkan. Ini Dengan lebih melihat dari total 80%. variasi yang dijelaskan adalah 80%. Kedua adalah dengan melihat nilai eigen yang lebih besar dari satu. Nah, meskipun kalau menurut saya cara kedua ini yang lebih besar dari satu, tetapi kan tidak memberikan tadi sebetulnya. Ini tuh kan bukan atau kalau menurut saya. Ini bukan atau ya. Dan sebetulnya 80% ya. Dan ya tidak atau kan. Cara ketiga adalah dengan mengamati screen plot. Dengan melihat patahan siku dari screen plot. Sebetulnya patahan siku kalau Bapak Ibu menggunakan analisis kualitas instrumen yang baik, Bapak Ibu kan diminta untuk menunjukkan kalau menggunakan ART itu kan satu dimensi, unidimensi ya Bapak Ibu ya. Betul nggak? Kalau menggunakan Hmm, ART itu kan Bapak Ibu harus menjamin Unit kalau dimensi. si Iya, instrumen Bu. itu unidimensi. Iya, unit Nah, dimensi. Dimensi. unidimensi caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan nilai eigen. Kalau ada satu nilai eigen yang besar banget, katakanlah satu nilai eigen di sini sampai 20, yang lainnya itu kecil, itu dikatakan unidimensi. Jadi kalau menurut saya yang dituliskan di sini juga masih agak ini ya, ya Bapak Ibu bisa mengkritisi juga ya. Masih masih belum sesuai ini kalau ini kriteria yang ini. Cara ketiga adalah dengan mengamati screen plot yaitu dengan melihat patahan siku dari eh, screen plot itu sebenarnya untuk melihat satu dimensi atau enggak gitu. Jadi ada yang mengatakan di buku-buku pengukuran yang teori ART, kalau ingin menjamin unidimensi, lihatlah nilai eigen yang di mana ada satu nilai eigen yang besar banget. Kalau ini kan nggak besar, 3 gitu. 3 itu tidak lebih, selisihnya dengan satu kan tidak begitu banyak sebetulnya. Sehingga kalau menurut saya ini tidak unidimensi. Kalau memang nilai eigen itu dibutuhkan untuk menentukan unidimensi atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya kriteria yang ini perlu kajian kembali. Ya, tulisan yang ini. Oke. Betul, Pak. Betul seperti itu. Jadi kenapa? Betul, betul Pak. Itu mempengaruhi. Kenapa? Karena memang kenapa kenapa ini tidak dipilih? Karena nilainya ini nih, yang satu 0,4, yang satu 0,4 di sini. Dia bisa masuk ke 2, dia bisa masuk ke 4. Berarti si ini itu kan tidak membedakan 2 dan 4. Makanya
si peneliti dia ini diabaikan nih, gitu sebetulnya. Jadi kriterianya di sini biasanya lebih dari 0,55 ya, kalau di sini. Ini aja nggak dimasukkanin. Yang FBS nggak dimasukkanin. Gitu. Ini ya, berarti kan kriteria si peneliti menentukan dia masuk ke dalam komponen yang mana kalau eh, masing-masing apa ini masing-masing hasil faktor setelah dirotasi dia itu lebih dari 0,05 ya. 0,55 kelihatannya karena di sini yang ini 0,4 nggak bisa masuk karena ini 0,04 dan sebenarnya kurang dari 0,55 ya. Ini 0,54 nggak masuk. Betul, Pak. Memang sangat-sangat sangat sangat tergantung di sini. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sudah bisa membayangkan ini logika dasarnya? Ibu boros. Apa? Em, Kenapa harus presentasinya harus 80% ya, Bu? Kenapa total variance-nya harus 80%? Kata buku, saya coba buka bukunya ya. Kita ambil bukunya Wincer. Kenapa harus variansi total 80%? Karena, ini aja, di PPT ada. Karena jaminannya itu ini. Karena jaminannya ini secara teori itu ini. Secara teori itu bunyinya begini. Misalkan ini sudah diklaim dulu ya. Ini sudah diklaim dulu gitu adalah komponen utama, maka gitu sebetulnya ya. Total variance-nya antara ini semua itu ini total variance-nya ini sama dengan nilai-nilai eigennya ini sebetulnya gitu. Jadi ini kan perhitungannya pakai nilai eigen ya. Ini kan pakai nilai eigen nih. Nilai eigen pertama, nilai eigen kedua, nilai eigen ketiga, gitu kan. Saya kan ingin menunjukkan ini ya, bahwa perhitungan kombinasi linear, ini sebenarnya persamaan kombinasi linear ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun ini Y1, ini harusnya bolok. Meskipun ini berbentuk Y, dikalikan hanya kelihatannya hanya E dikalikan X, tapi sebetulnya ini matriks gitu. Jadi kalau dikalikan, kasusnya akan menjadi persamaan kayak yang ini. Persamaan ini. Nah ini. Y1 dikalikan E ini, dikalikan vektor-vektor eigennya, akan mendapatkan kombinasi linear gitu ya. Kan ceritanya gitu. Akan mendapatkan kombinasi linear. Nah, variansi dari keseluruhan kan kita maunya menghitung total variance ya. Total variance dari apa? Total variance dari data gitu. Total variance dari data itu sama dengan jumlahan dari nilai-nilai eigennya. Kalau seperti itu sudah aja kita hitung gitu. Kita menginginkan bahwa nilai eigen ini jangan ada yang tertinggal ya, gitu. Maksudnya kan gitu ya. Kenapa? Karena variansi di sini sama dengan nilai eigennya. Kalau gitu, kita hitung aja gitu proporsinya. Saya lebih mudah atau lebih membingungkan ya tadi pernyataan saya. Saya sebenarnya mencari cara untuk bisa lebih mudah tidak didekati dengan matematik ya. Tetapi agak sulit ya, kalau tidak didekati dengan matematika ya. Berarti misalnya kasus instrumen multidimensi, maka akan terbukti dengan nilai proporsinya tadi itu lebih dari satu gitu Bu ya. Proporsinya itu maksudnya gimana? Nilai Ah, yang itu kan kategorinya tadi ya, yang kategorinya tadi itu lebih lebih dari 0,5 atau lebih dari 0,8 sehingga dan itu beberapa variabel sehingga itu bisa menyatakan sebuah instrumen misalnya multidimensi gitu ya.
Oke. Beda dengan analisis faktor ya Pak ya. Ini beda dengan analisis faktor. Jadi kita kan ingin mengelompokkan ya. Kita kan ingin mengelompokkan, oke, mengelompokkan ini masuk di mana ya, gitu kan? Ini masuk ke mana ya? Ini masuk ke mana ya? Ini masuk ke mana ya? Kan begitu ya. Nah, kalau di analisis faktor juga sangat ketat. Tadi pertanyaan yang kalau tidak, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Ini kan persoalannya, tadi saya katakan ini biasanya eh, peneliti juga akan melihat ini tuh masuk ke komponen 1, 2, 3, 4 layak atau tidaknya itu kalau rotasi faktornya memenuhi kriteria ya. Nah, kriterianya di sini dituliskan apa enggak? Kelihatannya juga kalau saya melihat enggak ya. Seingat saya ini oh ini. Variabel lain yang memiliki nilai loading di bawah 0,5 dianggap tidak atau kurang berpengaruh dalam penyakit jantung koroner kan. Ini ya, sebenarnya kan kriterianya kan ini. Jadi si peneliti menetapkan ini loh, ini 0,5 ya, bukan 0,5 lebih, tapi ini kok nggak masuk 0,54. Mungkin agak keliru. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,5 dan harusnya kan hanya yang di bawah yang tidak masuk ya. Ini yang lebih dari 0,5, ini sebenarnya juga masuk 0,5. Tadi kriterianya benar nggak? Variabel lain yang memiliki nilai loading di bawah 0,5 dianggap tidak atau kurang berpengaruh dalam penyakit jantung. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengkritisi. Artinya eh, kalau sudah paham kan berarti bisa mengkritisi ya. Oh, ternyata yang dilakukan oleh peneliti tersebut masih belum sempurna. Misalnya begitu. Paling nggak bisa membaca. Waduh, bukan gitu ya. Paling nggak bisa memahami ya. Membaca jurnal Q1, Q2 itu kan tidak semudah yang kalau kita membaca jurnal Sinta ya Bapak Ibu ya. Karena kan analisisnya juga cukup berat seperti yang ini misalnya gitu ya. Apalagi kalau yang key misalnya gitu. Tetapi kalau kita memahami, kita akan paham sebetulnya posisi hasil penelitiannya seperti apa. Itu aja sih sebetulnya kalau kita ingin membandingkan di buku Wincer 80, di sini tidak 80, kenapa? Misalnya begitu aja sih. Mudah-mudahan tadi apa yang ditanyakan sudah sesuai apa malah lebih jauh dari Cukup, apa yang cukup ditanyakan. Mohon ya. maaf. Jadi ada sudah Sudah ada bayangan ya? ya sudah ada Baik, bayangan. ya. Ini PCA ya, bukan analisis faktor gitu. Kenapa eh, kenapa berbeda dengan analisis faktor? Kalau di analisis faktor itu ketat banget ya. Jadi kombinasi linearnya tidak di nah, PCA. Nah, kalau ini kan masih boleh nih. Yang ini masih boleh ya. Mungkin sangat boleh ini X1 X2 misalnya gitu ya. Sangat mungkin di sini X3 dikurangi X1 sangat mungkin misalnya perkalian ini sehingga menjadikan apa ya? Belum begitu eh, belum begitu memisahkan banget ya kalau eh, PEP itu yang namanya indikator dia tidak boleh di dua tempat yang sama kan sebetulnya gitu ya. Benar-benar tidak boleh di dua tempat yang sama kan gitu ya. Sebetulnya prinsip dasarnya kalau pakai output sama tadi ya. Ada loading faktor, kemudian dia masuk ke yang mana itu sebenarnya sudah masuk ranah analisis faktor. Tapi kalau di PCA itu baru sampai ini loh kombinasi linear disusun dari faktor-faktor yang ada di situ gitu. Sebenarnya hanya seperti itu aja. Mau Y1 nanti misalnya ada 10, kemudian Y1 terdiri dari beberapa komponen X1, X2, X3, di sini X1, X4, X2 itu masih diperbolehkan kalau di prinsipal komponen utama. Cuman memang jadi agak sulit memberi nama ya kalau ada di dua tempat yang berbeda.
Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan prinsipal komponen utama. Jadi kalau Bapak Ibu akan menggunakan apa namanya program R, maka sebetulnya di program R kan sudah tersedia matrik varian kovarian, tinggal Bapak Ibu memanggil nilai eigen, kemudian mengalihkan nilai eigen dengan X-nya gitu, kemudian menghitung proporsi dari nilai eigen, sudah selesai. Jadi di program R itu kan ada paket-paket kecil ya. Kalau matrik varian kovarian kan sudah ada. Nilai eigen juga sudah ada. Jadi matrik varian kovarian sudah ada, nilai eigen sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal menginputkan datanya aja, maka akan terbentuk matrik varian kovarian sehingga ini bisa dihitung dengan mudah kalau dengan program R. Baik, pertanyaan Bapak Ibu? Bu, berarti apa? Apa nih? Ya, saya dulu ya. Ya, silakan Pak. Ibu berarti karena PCA ini kan bisa dikatakan juga mengurangi dimensionalitas data ya Bu ya. Jadi misalnya eh, ini ini kasusnya kalau PEP Bu ya. Dan PEP instrumen dimensinya sangat banyak sehingga yang diukur itu memerlukan butir yang banyak begitu. Dengan adanya PCA seperti ini, apakah mungkin bisa menjadi metode untuk menyederhanakan suatu dimensi yang lebih sedikit tanpa mengurangi informasi yang dihilangkan tadi, Bu? Baik, PCA itu masih sensitif karena di sini PCA yang pertama adalah dia PCA itu klasik dan sangat rentan terhadap kehadiran pencilan data. Itu yang pertama. Kemudian analisisnya dilakukan dengan matrik varian kovarian. Faktor analisis biasanya digunakan korelasi. Matrik bukan variansi dari kovarian tapi korelasi. Itu bedanya. Beda sedikit dengan analisis faktor. Nanti kalau Bapak mengembangkan instrumen tidak menggunakan PCA tapi dengan menggunakan analisis faktor. Sedikit bedanya. Ini di bawah satu step di bawah analisis faktor. Beda ya Pak? PCA dengan analisis faktor itu beda. Jadi ini Jadi kalau seperti contoh di jurnal tadi, lebih cenderung hanya tujuan untuk kesimpulan gitu, Bu ya. Untuk sesuatu tujuan yang lebih simpel gitu, Bu ya. betul mereduksi tapi tidak seketat mereduksi kalau kita ingin memodelkan pengukuran. Gitu. Kenapa begitu? Yang pertama adalah kalau PCA itu sangat sensitif tadi terhadap pencilan data, kemudian analisisnya menggunakan analisis varian. Nanti dicoba di SPSS juga kan ada pilihan varians atau korelasi. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan CFA, konfirmatory faktor analisis, yang dipilih kan korelasi, bukan kovarian. Kalau memilih kovarian berarti masih menggunakan PCA, prinsipal komponen analisis. Jadi kenapa harus kenal dua-duanya? Karena di SPSS tidak dijelaskan ya, cuman Anda diminta memilih aja mau menggunakan matrik mau menggunakan kovarian atau menggunakan korelasi. Itu Terima kasih, Bu. ya. Oke, kesalahan pengukuran. Error. Kalau masalah kesalahan pengukuran itu berarti sudah melakukan pengukuran ya. Sudah melakukan pengukuran, ini sebenarnya nanti larinya itu kan karena
kualitas instrumen bisa dilihat dari CFA. CFA itu nanti bisa memunculkan reliabilitas omega kan, sebetulnya kan gitu ya. Tadi statement tadi, kemungkinan dugaan saya ke arah sana ya Pak ya. Eh, Dugaan saya itu ke arah sana, maksudnya kalau di apa di prinsipal komponen analisis tidak apa tadi tidak tidak dapat tidak ada kesalahan pengukuran, bukan tidak ada kesalahan pengukuran kalau menurut saya, tapi tidak bisa digunakan untuk menunjuk. Nah, itu dia. Karena kan yang namanya kesalahan pengukuran itu karena tadi ya, nanti kalau pakai CFA kan Bapak Ibu akan menghasilkan eh, koefisien reliabilitas ya, reliabilitas omega ya. Nah, posisinya ini itu tidak bisa dilakukan di PCA, Kak, sebetulnya. Itu aja sih tidak bisa dilakukan di PCA. Jadi kalau tadi diistilahkan kesalahan pengukuran, karena bukan kesalahan pengukuran, tetapi tidak bisa dilakukan gitu sebetulnya. Mungkin sekedar atau eh, atau yang dimaksud penulis dengan tidak ada apa tadi kesalahan pengukuran dengan tidak dapat melihat kesalahan pengukuran mungkin agak sangat berbeda ya Pak, kalau menurut saya. Cuman intinya begitu. Jadi intinya kalau di CFA, di confirmatory factor analysis atau analisis faktor, itu Bapak Ibu bisa menunjukkan kualitas instrumen. Instrumennya bisa bisa menunjukkan apakah instrumen saya berkualitas apa enggak, itu bisa dilihat. Tetapi kalau yang di PCA mungkin belum bisa melihat ke sana. Jadi itu sebabnya kenapa di apa di program R biasanya didekatkan nih antara PCA dengan analisis faktor. Itu beda, grafiknya juga beda. Nanti kalau di scatter plot juga biasanya terkadang agak agak berbeda. Kalau menurut saya bukan masalah tadi kesalahan pengukuran atau enggak, karena penggunaan ini Pak, penggunaan analisisnya. Kalau yang PCA menggunakan matrik varian kovarian, kalau di analisis faktor menggunakan korelasi. Sepemahaman saya ya Pak ya. Mohon maaf kita sama-sama mungkin membongkar yang Winchar aja, sehingga kalau di analisis faktor kita menggunakan matrik korelasi, kalau yang ini kita menggunakan matrik varian kovarian. Cara penghitungannya. Kategori. Oh. Hmm. Iya, karena dia menggunakan matrik varian kovarian ya Pak. Beda dengan yang korelasi mungkin ya. Kalau korelasi karena mungkin datanya harus selevel ya. Kalau ini kan masih menggunakan matrik varian kovarian. Jadi memang ada kelebihan, ada kelemahan masing-masing ya di antara keduanya. Itu sebabnya kenapa kita harus memilih statistik yang tepat kan sebetulnya ya. Karena masing-masing memiliki kelemahan dan masing-masing memiliki tujuan tersendiri itu kalau kalau saya cermati sih. Jadi biasanya Bapak Ibu di disertasi atau dimulai dari tesis atau disertasi, kalau kita membaca metode penelitian kan apa variasi dari riset itu kan terasa lebih sedikit ya. Karena itu aja kan metode metodenya itu aja. Kalau korelasi ya hanya menyebutkan korelasi. Tapi ternyata kasus-kasus penelitian itu kan sangat banyak dan kompleks itu. Sehingga itu tidak tercover di statistik dan tidak tercover di metodologi penelitian. Dalam artian kalau tidak tercover di statistik itu tidak memberikan contoh langsung ke dalam ini loh, kalau statistik ini itu digunakan dalam penelitian ini seperti ini gitu. Sehingga biasanya kalau saya menyarankan mahasiswa saya itu kalau punya jurnal, kemudian di jurnal tersebut ada teknik analisis yang baru, yang baru dalam artian aplikasi dari statistik sebetulnya ya, itu bisa
direplikasi, bukan diduplikasi ya, kalau replikasi enggak ya, diduplikasi teknik analisis datanya gitu. Karena kalau Bapak Ibu sering ngajar metodologi, yang namanya bukunya Creswell itu aja. Analisis datanya tidak akan selengkap dan tidak akan secanggih kalau kita membaca jurnal-jurnal dalam eh, dalam apa ya, secara lebih luas gitu. Jadi kembali lagi tadi di masalah statistik akan sangat baik kalau Bapak Ibu mencermati kasus-kasusnya sehingga tadi ketemu betul nggak ya kalau yang ini analisis faktor, berarti kita datanya boleh gabungan nih, ada data kategori, ada data eh, saya nggak tahu juga ya ini ya istilah-istilah di kedokteran. Tapi kalau usia kan jelas-jelas kategori ya, laki-laki dan perempuan kan. Yang lainnya ini apa slope juga ya. Itu juga saya nggak paham. Nah, misalnya begitu. Itu sangat baik ya, Pak. Ya, ya jadi memang setiap teknik analisis data punya kelemahan dan punya kelebihan masing-masing. Itu mungkin mudah-mudahan menjadikan Bapak Ibu lebih pengen tahu ya, bukan hanya oh ya sudah sekitar seperti itu, enggak justru. Kalau saya menginginkan Bapak Ibu itu mengeksplorasi lebih jauh ya. Kalau gini yang tadi 54 sama 54% sama 80% apa sih efeknya gitu. Kemudian tadi eh, eh, kalau ada buku-buku yang menyajikan tidak boleh lebih dari 80%, sebenarnya pengaruhnya kemana sih? Malah itu yang harus dikejar ya Bapak Ibu, tidak sekedar, oh ya boleh ya kurang dari 80%. Mungkin itu tidak menguntungkan. Tetapi kita bisa melihat mengapa si penulis itu boleh lebih, apa ya, tidak ketat banget ya, jadi lebih lembek gitu ya. Apa aturannya tidak 80, boleh kok 70. Misalnya gitu. Apa sih yang menjadi dasar sehingga dia memperbolehkan 70%? Saya kira itu aja sih sebetulnya. Baik, Sepertinya pertanyaan. ada unsur kehati-hatian ya Bu ya. Kehati-hatian supaya dimensi kalau kasus di kedokteran itu kan semakin misalnya kehati-hatiannya berarti semakin tergambarkan faktor-faktornya itu lebih dari itu gitu ya. Jadi tingkat bahayanya lebih lebih tergambar. Betul, kalau misalnya hanya 54%, jadi orang kayak kayak menyepelekan ya Pak, peredaran darah, tekanan darah, denyut jantung, sama jenis kelamin. Oh, kalau saya ingin ngecek nih, apakah saya punya penyakit jantung koroner, udah aja cek nih tekanan darah. Kalau peredaran darah sama tekanan darahnya oke, denyut jantungnya oke, berarti tidak ada, apa namanya, tidak ada, saya tidak punya penyakit jantung koroner. Padahal mungkin ada banyak informasi yang lain ya Pak ya, misalnya nih trigliseridnya, kolesterolnya, tetapi kan kolesterol tinggi itu diwakilkan dengan tekanan darah yang tinggi, misalnya gitu. Kolesterol itu diwakilkan dengan bisa diwakilkan dengan peredaran darah nggak ya? Misalnya ya begitu ya Pak ya. Ya, itu efeknya ya Pak ya. Jadi memang apakah memang tadi informasi yang kita reduksi itu sudah benar-benar bisa memberikan informasi yang lengkap ya. Jangan sampai jadi menyepelekan gitu ya Pak ya. Kalau ini cuman gini aja, ternyata penelitian itu sangat berpengaruh ya. Itu kehati-hatian. Kalau kita cuman memberikan informasi menjadi lebih sederhana, jadi tidak menakutkan, ya salah juga kan ya. Berarti kita tidak mengajarkan masyarakat tidak hati-hati. Tetapi kalau terlalu rigid banget, kita membuat masyarakat kan takut banget gitu ya. Jadi intinya eh mungkin bisa dicacah lagi. Ini loh tekanan darahnya dari berapa sampai berapa, dicek lagi. Itu akan sangat lebih menguntungkan sehingga masyarakat lebih aware. Oh, kalau tekanan darahnya ini di atas sekian gitu, maka hati-hati ya. Kalau apanya lagi ya? Hmm, terkadang kalau usia enggak ya, usia yang muda aja kan sekarang penyakit yang macam-macam ada ya. Nah, misalnya begitu sehingga
eh, usia tuh kayaknya enggak ya. Misalnya begitu, ada yang menolak ini misalnya. Eh, ya, ya kehati-hatian itu ya yang harus penting. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi tugas akhirnya boleh semi riset, boleh nggak saya menggunakan PCA? Boleh. Prinsipal komponen analisis tidak menggunakan analisis faktor. Karena bukan mengembangkan instrumen ya, tetapi hanya mengelompokkan gitu. Jadi hanya mengelompokkan. Tadi kalau ada istilah, tadi tidak ada kesalahan pengukuran. Nah, ini sebenarnya karena kasusnya hanya mengelompokkan aja, bukan mengelompokkan seperti pengelompokan yang saya punya apa? Saya punya definisi operasional, kemudian definisi operasional saya itu saya gabung semua sehingga saya eksplorasi. Setelah saya eksplorasi, saya konfirmasi di eksplorasi definisi operasional saya ahli A ada 4 aspek, ahli B ada 3 aspek, ahli yang lain ada 2 aspek. Semuanya beda semua. Akhirnya digabung. Jadinya semuanya dibikin instrumen, kemudian dieksplorasi, dan ternyata tidak 2, tidak 3, tidak 4, malahan 5. Itu kan? Dieksplorasi. Setelah dieksplorasi, kemudian dikonfirmasi lagi, betul nggak aspeknya menjadi seperti itu. Gitu kan sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi, dengan instrumen yang tadi aspeknya yang harusnya kalau melihat dari berbagai ahli itu ada 3 tambah 2 tambah 3, 4 tambah 3 tambah 2, harusnya ada 9, ternyata direduksi, enggak seperti itu. Itu juga termasuk analisis faktor ya. Lebih 1 step lebih tinggi dari prinsipal komponen analisis. Kenapa? Karena yang dilihat prinsip dasarnya adalah korelasi yang tinggi antar satu butir dengan butir yang lain. Itu prinsip dasarnya di analisis faktor. Kalau ini kovarian yang dilihat. Baik, pertanyaan Bapak Ibu ini sudah jam 13.28. Sebetulnya saya itu ingin memberikan satu lagi karena minggu depan kelihatannya sudah nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Sudah nggak mungkin apa? Nggak mungkin kuliah gitu ya. Ada satu lagi analisis faktor, tapi saya itu jam 2 harus masuk kelas S2. Jadi eh mungkin ini di skip aja, biar Bapak Ibu juga bisa merenungkan nanti perbedaan antara prinsipal komponen analisis dengan analisis faktor. Di buku tersebut beda ya, halamannya juga karena memang dibagi 2, ada prinsipal komponen analisis, kemudian ada analisis faktor, jadi lebih dipertegas lagi seperti apa. Kemudian analisis faktor nanti saya berikan juga. Bapak Ibu sudah punya Lisrel? Sebetulnya Bapak Ibu harus diarahkan ke apa namanya program R. Tapi kalau ingin mengecek ini gambarnya di program R sama nggak sih dengan yang seharusnya kita gunakan software untuk analisis faktor, boleh aja sebagai pembanding gitu. Sehingga kita yakin Punya betul sih Bu Lisrel. ada ya, nanti kita coba Ada, kalau tapi sudah belum pandai gunakan. baik. Berarti ini kita setelah Lebaran aja ya Pak ya, kita coba Lisrel. Mudah-mudahan bisa langsung bertatap muka, tapi seminggu setelah Lebaran kayaknya juga online ya. Berarti kita coba Lisrelnya secara online aja nggak masalah. Ya, Bapak Ibu kan sudah punya Lisrel, sehingga eh, kita eh, bisa melihat gitu. Nah, Bapak Ibu ini sebenarnya kan sama aja dasarnya kombinasi linear gitu sebetulnya ya. Sama juga tetapi yang dilihat ini lebih ke korelasi, tidak ke matrik kovarian. Mungkin ini minggu minggu setelah Lebaran aja ya, eh, tidak tidak sekarang. Baik, Baik, pertanyaan Ibu. ya, mungkin bisa bisa nanti digali lagi ya Bapak Ibu di bukunya Wincer. Saya sudah memberikan kan Bapak Ibu minta buku yang punya saya yang lebih sebenarnya lebih bagus itu karena PDF, tapi PDF-nya masih banyak yang salah kalau menurut saya. Jadi itu mungkin cetakan yang belum diedit ya sama reviewer sehingga
masih ada kesalahan-kesalahan apa perhitungan. Ini ada absensi. Oke. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, terkait dengan prinsipal komponen analisis? Silakan Bapak Ibu mengeksplorasi, siapa tahu punya riset, kemudian Bapak Ibu ingin menggunakan sebagai tugas mini riset di tugas akhir mata kuliah, boleh aja. Tapi sangat jarang ya eh, di pendidikan itu menggunakan PCA, seringnya menggunakan analisis faktor. Terutama yang di PEP ya. Kalau yang pendidikan lain mungkin ini saya sedang mengeset presensi dulu. Satu tambah. Ini presensi kita hari ini jam melebihi 12.40. Nah, ini token hari ini ya. Ya, Bapak Ibu, ini kan minggu depan saya sudah, bukan saya tidak akan masuk dulu karena terlalu dekat dengan situasi libur ya sebetulnya. Meskipun masih jauh ya, tapi kan sudah tidak konsentrasi gitu. Biasanya kalau ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak sih enggak. Sudah tidak konsentrasi eh, dengan situasi eh, di luar rumah, jadi konsentrasinya di rumah penuh gitu. Jadi kita akan masuk kembali tanggal 18 gitu, atau kita geser jadi tanggal 25, tanggal 18 juga. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu masih di daerah atau sudah kembali ke Jogja gitu ya. Kira-kira kita mau offline atau online Bapak Ibu? Kita akan masuk di tanggal 18 atau 25 karena tanggal 11 masih Idul Fitri, kemudian hari Kamis berikutnya 18, hari Kamis berikutnya tanggal 25. Tanggal 25, tapi dengan catatan tanggal 25 setelah itu langsung Bapak Ibu presentasi mini risetnya ya. Jadi sebenarnya digeser nih, yang tanggal 18 itu sama tanggal 4 Bapak Ibu sudah harus siap-siap dengan tugas akhir gitu ya, tugas akhir mata kuliah gitu. UTS-nya apa? UTS-nya Bapak Ibu presentasi sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya saya ingin melihat progres daripada nanti di apa? Di jadwal ujian akhir Bapak Ibu tidak selesai, saya tetap melihat progresnya sejak sekarang sudah ada kasus atau belum, kemudian multivariat apa yang digunakan dalam mini riset Bapak Ibu sebetulnya. Gitu ya. Jadi intinya sebetulnya tugasnya satu sih. Tetapi biar ada progres, saya melihat Bapak Ibu harus presentasi, melihat eh, kasus dan teknik analisis yang digunakan. Jangan sampai
Ya, terkadang saya juga kecolongan, misalnya menganggap regresi linear berganda itu multivariat, itu bukan ya. Regresi linear berganda itu bukan multivariat, itu univariat. Apakah ada regresi linear yang multivariat? Ada, tetapi tidak saya bahas itu sebetulnya karena waktunya juga tidak memungkinkan. Kenapa? Kalau dulu ada mata kuliah regresi, nah saya bisa agak main-main karena di mata kuliah regresi itu saya bisa bekerja dengan dummy variabel. Bapak Ibu kenal dengan dummy variabel boneka, sehingga Iya. kalau yang namanya regresi linear multivariat, Y-nya yang banyak. Ada Y1, ada Y2, ada Y3 gitu. Jadi garisnya sejajar gitu ya. Y1, Y2, Y3, slope-nya sama gitu. Sebetulnya gitu. Itu regresi linear multivariat. Nah, karena kita belum main-main di variabel boneka, saya agak sulit ngangkatnya ke regresi linear multivariat. Sebetulnya itu aja sih alasannya kenapa regresi multivariat tidak dibahas, tetapi jangan menggunakan regresi linear berganda karena itu bukan multivariat. Itu aja sih sebenarnya. Baik, Bapak Ibu sudah selesai ya. Ini saya mohon maaf, mohon izin sebetulnya karena saya harus masuk jam eh, 14, tetapi Ibu, ya silakan. Ibu izin Ibu, minggu lalu Farida ada masuk Bu, tapi belum absen. Ketinggalan Farida kemarin ya. Bu. Farida itu nomor absennya berapa? Oh ini ya, nomor 4 ya. Baik, nanti saya akan inputkan. Yang minggu yang lalu kan ya? Iya Bu, benar Bu. Terima kasih Baik, Ibu. sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Berarti saya berhenti dulu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memikirkan mini risetnya seperti apa. Dengan catatan mini riset itu harus menggunakan teknik analisis data dengan salah satu yang ada di multivariat. Gitu ya. Itu saja, terima kasih. Kita ketemu di tanggal 25 April. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Bu. Ya, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Sama-sama, Bu. Bu. warahmatullahi Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kita bincang-bincang dulu.
Ini pakai. Halo Pak Habib. Ya Pak, mata saya sudah redup. Ya, 10 menit lagi dulu. Gara-gara dikasih tugas ngantukku hilang loh Bapak Ibu sekalian. Kasih gambaran dong, sebenarnya mini itu kayak apa, Pak Habib, yang dimaksud? Berarti analisis yang bisa digunakan mulai dari ANAVA 2 jalur, MANOVA ya. Mm-mm. Dari multivariat yang sederhana, Dilihat multi- sederhana, multivariat sederhana yang satu jalur, dua jalur, Alena. satu jalur, 2 jalur, PCA tadi sama Eva.